Membaca merupakan salah satu fungsi yang paling penting dalam hidup. Menurut Glendoman, semua proses belajar didasarkan pada kemampuan membaca. Dengan kemampuan membaca yang membudaya dalam diri setiap anak, maka tingkat keberhasilan di sekolah maupun dalam kehidupan di masyarakat akan membuka peluang kesuksesan hidup yang lebih baik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 meluncurkan sebuah gerakan literasi sekolah untuk menumbuhkan sikap budi pekerti luhur kepada anak-anak melalui bahasa. Sederhananya, setiap anak di sekolah dasar dan menengah diwajibkan membaca buku-buku bacaan cerita lokal dan cerita rakyat yang memiliki kearifan lokal dalam materi bacaannya sebelum pelajaran kelas dimulai. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah menengah merupakan usia emas sehingga penting menanamkan nilai-nilai budi pekerti luhur kepada mereka. Gerakan literasi adalah salah satu cara untuk menanamkan budi pekerti luhur tersebut. SMP Negeri 4 turut mendukung dan melaksanakan peraturan menteri tersebut dengan membuat gerakan literasi sekolah berikut pengurusnya. Gerakan literasi sekolah atau GLS di SMP Negeri 4 Cipeundeuy bernama Gemintang, yang merupakan kependekan dari Gerakan Membaca Insan Tangguh. Sedangkan bentuk kegiatan GLS Gemintang yang pertama, menyediakan buku bacaan yang cukup untuk siswa. Yang kedua, tantangan membaca kepala sekolah. Yang ketiga, readathon. Yang keempat adalah pengadaan pohon gelis. Yang kelima, pengadaan saung baca. Dan yang keenam, mengikuti TMBB 5. Bentuk kegiatan yang pertama adalah menyediakan buku bacaan yang cukup untuk siswa. Hal ini merupakan kegiatan yang dirancang untuk mendapatkan buku bacaan bagi sekolah minimal 3 kali jumlah siswa di sekolah. Setiap kelas didorong untuk memiliki sudut baca. Bentuk kegiatan yang kedua adalah tantangan membaca kepala sekolah, yang merupakan kegiatan yang dirancang oleh ibu kepala bagi guru, staf TU, dan peserta didik untuk mengejar target atau jumlah tertentu terhadap buku yang dibaca dalam kurun waktu tertentu. Bentuk kegiatan yang ketiga adalah readathon. Program GLS yang dilaksanakan setiap hari Selasa di halaman sekolah selama kurang lebih 30 menit.
Dalam readathon, peserta didik diminta untuk mempresentasikan apa yang dibaca di depan teman-temannya. Bentuk kegiatan yang keempat adalah pengadaan pohon gelis. Pohon gelis diadakan di setiap kelas, kantor guru, ruang kepala sekolah, dan galeri literasi. Bentuk kegiatan yang kelima adalah pengadaan saung baca. Saung baca dibangun di salah satu titik sekolah yang cukup strategis untuk dimanfaatkan sebagai tempat membaca anak-anak pada saat istirahat. Kegiatan yang keenam adalah mengikuti TMBB 5. SMP Negeri 4 Cipeundeuy memenuhi tantangan membaca Bandung Barat tahun kelima dan menargetkan diri untuk menjadi sekolah best practice. Kategori tantangan sekolah best practice mengharuskan sekolah untuk memiliki blog sekolah, untuk menyimpan tulisan, membuat video dokumenter budaya lokal atau budaya daerah sekitar yang diupload di YouTube, membuat tulisan tentang praktik baik atau best practice tentang kemajuan literasi sekolah, dan kegiatan TMBB melibatkan semua siswa di sekolah, dengan kata lain, melaksanakan tantangan membaca kepala sekolah untuk semua siswa. Tantangan ini melibatkan kepala sekolah, 5 guru, 1 staf TU, dan sebanyak 19 orang siswa dari kelas 7 hingga kelas 9. Siswa yang mengikuti TMBB telah diseleksi dan diberikan pengarahan sebelum mereka membaca buku. Dalam hal ini, yang pertama, guru harus membaca minimal 1 buku berikut review dan membuat 1 tulisan setiap bulannya, serta 1 video review selama masa tantangan. Yang kedua, siswa harus membaca 2 buku berikut review dan 1 tulisan setiap bulannya, serta 1 video review selama masa tantangan. Tantangan ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2022 sampai bulan April 2023. Ketentuan umum TMBB. Review dalam berbagai teknik yang telah dibuat oleh peserta TMBB dijadikan bukti dan disimpan berkasnya dalam map. Para pembimbing menghimpun foto peserta membawa buku dan hasil review beserta tulisan, lalu mengunggahnya dalam blog Gemintang. Koordinator bertugas mengisi rekapitulasi jumlah review buku dan tulisan yang sudah disediakan oleh tim TMBB Suprayon. Literasi wisata. Selama masa tantangan, sekolah wajib mengadakan literasi wisata. Hal ini dimaksudkan untuk mengajak guru pembimbing dan siswa berliterasi sambil berwisata. Gemintang memilih Cirata sebagai destinasinya. Dalam kegiatan ini, peserta TMBB memanfaatkan momentum untuk membaca, membuat review,
dan menulis dengan suasana yang berbeda. Mereka terlihat sangat senang dan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Harini, Kepala SMP Negeri 4 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review buku yang saya baca. Bukunya berjudul Tantangan Membaca Menghasilkan Karya Literasi. Buku ini dikarang oleh seorang pengawas yang bernama Dr. Andes Haji Suparman, MPD. Buku ini saya review dengan teknik AI. A. Alasan, I. Isi yang paling menarik, H. Hikmah. Alasan saya membaca buku ini karena buku ini berjudul Tantangan Membaca Menghasilkan Karya Literasi, dan itu menarik buat saya karena saya pun termasuk peserta Tantangan Membaca Bandung Barat sejak Tantangan Membaca itu ada. Jadi saya mencoba membaca buku ini lalu mereviewnya. Yang kedua, isi yang paling menarik dari buku ini adalah buku ini isinya tentang seluruh kegiatan Tantangan Membaca di Bandung Barat. Buku ini seolah-olah buku yang melaporkan semua hal berkaitan dengan TMBB. Yang menariknya itu kan di dalam buku ini dituliskan data sekolah-sekolah yang mendapatkan predikat dedikatif, inspiratif, dan lain sebagainya. Nah, yang menariknya dari 23 sekolah yang berada di gugus 03 itu hanya satu yang masuk ke kategori sekolah dedikatif. Padahal ada banyak sekolah yang potensial menurut saya. Nah, sehingga hal ini berkaitan dengan hikmah yang saya ambil setelah membaca buku ini. Jadi buku ini memberikan inspirasi kepada saya sebagai kepala di SMP Negeri 4 Cipendei untuk bisa membuat SMP Negeri 4 Cipendei ini menjadi sekolah yang berpredikat dedikatif gitu. Karena semua persyaratan sekolah dedikatif mampu kita penuhi. Oleh karenanya, saya senang membaca buku ini. Hanya itu mungkin yang ingin saya sampaikan mengenai review membaca buku Kepala SMP Negeri 4 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Malahati, guru SMP Negeri 4 Cipendei. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan review buku yang sudah saya baca yang berjudul Mamiklopedia 89 Resep Makanan Anak 2-5 tahun. Penulisnya adalah Dr. Meta Hanindita, spesialis anak. Teknik review yang saya gunakan adalah AIH, alasan, isi, dan hikmah. Alasan saya memilih buku ini bermula dari kegelisahan dan kegundahan hati saya dikarenakan anak saya yang kedua tidak mau makan, sedangkan dia sudah 8 bulan dan harus mengkonsumsi makanan pendamping ASI atau MPASI. Telah memiliki anak pertama sebelumnya tidak menjadikan saya berpengalaman dalam MPASI. Kemudian saya mendapatkan saran dari kakak saya untuk membeli buku resep MPASI. Kemudian isi dari buku ini adalah serba-serbi MPASI, makanan pendamping ASI, seperti alasan dan kapan bayi harus makan MPASI dengan takaran yang berkualitas dan adekuat sesuai dengan usianya. Buku ini juga dilengkapi dengan 89 resep
empasi, baik makanan utama maupun makanan selingan. Dengan begitu, ibu yang membaca buku ini tidak bingung sebelum menyiapkan empasi dan bayi pun bisa makan dengan lahap. Kemudian hikmah dari buku ini, setelah saya membaca buku ini, saya menjadi lebih paham tentang kebutuhan empati si kecil, dan saya tidak bingung lagi menyiapkan makanan untuk anak saya. Melalui buku ini juga saya tahu bahwa anak harus diberikan tekstur makanan yang berbeda meskipun dia belum tumbuh gigi. Itulah pemaparan review buku yang berjudul Mamiklopedia 89 Resep Makanan Anak 2-5 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta TMBB SMPN 4 Cipendei. Nama saya Talita Sahla Maulida dari kelas 8B. Saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Masakan Anak-anak yang ditulis oleh Jonah Arbeski. Penerbitnya Penawarma. Buku ini berjumlah 96 halaman. Alasan saya memilih buku ini karena judul bukunya sangat menarik, juga sinopsis ceritanya berlatar masa penjajahan. Isi dari buku ini menceritakan masa kanak-kanak sang penulis yang berdasarkan pengalaman nyatanya yang berlatar Perang Dunia II di Jerman dan Belanda. Hikmah yang saya dapatkan dari buku ini adalah rasa kebersyukuran yang harus kita panjatkan karena tidak mengalami penderitaan seperti di masa penjajahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.